Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita nak belajar tentang pengawasan. Jadi ini bukan pekerjaan Boplang, tapi kita sebagai pengawas harus bisa mengawasi pekerjaan tukang untuk Boplang. Contohnya nih gini. Untuk pengawasan, di kita ini di sini sebagai pengawas ya, bukan sebagai pekerja yang membuat Boplang. Jadi langkah pertama untuk membuat Boplang, tentukan titik X, Y, Z 0. Jadi kalau X, Y, Z 0 ini seperti ini. Contohnya ini jalan. Kalau X itu ke arah sini, Y ke arah situ, dan Z ini ke arah atas atau elevasi. Jadi X, Y, Z 0 ini elevasinya. Kalau 0 itu titik mulainya. Jadi kita harus tentukan misalnya ini batas tanah. Tentukan X, Y, Z 0-nya di sini. Nanti tanyakan ke owner atau tuan rumah, X-nya berapa. Dari sini dinding bangunan ini jaraknya dari pinggir tanah ini kan batas tanah, ini posisi Boplang, ini rencana bangunan. Jadi kita harus dari siku Boplang ini sebelum mulai Boplang kita harus tahu dulu rencana bangunannya di mana. Jadi kita harus tanyakan ke owner atau tuan rumah, walaupun dia sudah ada gambar, tapi kita harus tanyakan ulang agar tidak terjadi kesalahan. Jadi ketika kita sudah tahu batas tanah, yang kedua kita tanya yang tentukan titik ini, poin 1 ini tentukan titik X, Y, Z 0, tanyakan ke owner atau tuan rumah. Jadi maksudnya apabila ini batas tanah, saya ulangi lagi, apabila ini batas tanah, ini jalan, maka ambil satu titik sebagai titik 0, maka tanyakan yang pertama X-nya, yaitu dari batas tanah ini berapa meter, pas di batas tanah atau ada jarak. Kalau ada jarak berarti kita tentukan, berarti contoh ini 1 meter, ini batas tanah, berarti X-nya 0. Terus kalau misalnya dia Y ini ke arah sana, ini maksudnya dinding ini, satu dinding ini, titik dinding ini dari 0 ini berapa. Contoh misalnya yang ini ada 4 meter, Y sama dengan 4 meter, berarti Y nya sama dengan 4. Yang ini X nya sama dengan 0 karena dindingnya batas tanah. Ini kalau dia posisi siku, harus ditentukan sikuannya. Terus ketika kita sudah tahu X dengan Y nya, kalau X nya 0 rata tanah, terus Y nya 4 meter dari pinggir jalan ini, 4 meter, tentukan Z ini tingginya dari jalan. Kalau tingginya dari jalan
Jadi kalau misalnya biasakan, tentukan titik 0 ini posisinya yang mana lebih tinggi. Kalau yang lebih tinggi sebelah sini berarti nolnya di sini. Kalau lebih tinggi sisi sini berarti nolnya di sini. Jadi kita takutnya kalau kita posisikan nolnya di tempat rendah, nanti rumahnya akan di bawah jalan. Jadi tentukan titik 0 di tanah atau pinggir jalan yang paling tinggi. Jadi misalnya tuan rumah mau 15 cm, berarti kalau ini titik yang lebih tinggi daripada ini, nolnya nanti atau keramik utamanya nanti dari jalan itu 15 cm. Jadi Z-nya 15 cm. Nah, itu. Jadi 15 cm baru kita sudah mendapatkan titik X, Y, Z. Dan ini harus kita tanyakan benar-benar kepada konsumen, sehingga konsumennya benar-benar menyetujui posisinya. Dan setelah ini dibuat, lebih baik untuk tanda tangan dan meminta tanda tangan ke tuan rumah. Yang kedua, pasang boplang 50 cm dari tanah tertinggi. Jadi apabila ini luasan tanah di daerah yang titik-titik ini mau kita boplang, ini bangunannya di sini, kita ukur dulu perkiraan bangunannya, misalnya di sini 8 meter, ini 8 meter, maka boplang kita ke sini 1 meter, ke sini 1 meter. Berarti sekitar ini 10 meter. Dari boplang ini 10 meter kali 10 meter. Karena ini ada jarak 1 meter. Jadi kalau untuk kita tahu menentukan tinggi boplangnya, kita tentukan misalnya tanah ini dari keliling boplang ini, mana tanah yang paling tinggi, itu kita ukur 50 cm dari tanah yang paling tinggi. Nah, baru kita selang keliling. Nah, ini sekali lagi bukan untuk untuk kita bekerja, tapi untuk mengarahkan tukang, beritahu ke tukang kalau dari tanah yang paling tinggi untuk kita buat boplang ini naikkan 50 cm. Terus nanti dipastikan boplang berjarak 1 meter dari rencana bangunan. Yang ini ya, ini garis boplang, ini garis boplang yang titik-titik ini. Kalau rencana bangunannya 8 ke 8 berarti ke sini jarak 1 meter, ke sini jarak 1 meter, ke sini jarak 1 meter, ke sini jarak 1 meter. Jadi ini akan menjadi 10 meter. 10 kali 10 boplangnya. Ya, itu. Terus yang selanjutnya, pasang boplang harus siku dan rata. Nanti di pinggir boplang ini harus siku, di sini harus siku, 4 sisinya harus siku, ini harus siku, ini harus siku. Cara sikukannya ya penting diarahkan saja, tukangnya harus siku. Nanti boleh dicek lah pakai keramik 60 kali 60 atau pakai triplek baru. Boleh juga nanti ngeceknya pakai sudut Pitagoras. Ya itu silakan, yang penting dicek pakai sikuan. Terus setelah itu pasang paku di luar bata, bukan as gambar. Nih yang terakhir nih, pasang paku di sisi luar bata, bukan as gambar. Nah, contohnya di sini kan nanti ada paku untuk menentukan dinding yang ini, terus dinding yang ini, dinding yang ini. Biasanya di gambar itu dia ditentukan, gambar itu biasanya di as bata. Contoh ini A. Nah, atau nanti A itu di sini. Ini
ini A. Nanti di A ini biasanya di sini. Nanti kalau kita buat benangnya di sini, nanti ketika kita pulang, tukang akan pindahkan untuk pasangan batu di luar bata. Pasti ini akan dipindahkan. Yang ditakutkan nanti kalau kita tidak pindahkan langsung ke sisi luar bata, nanti yang ini dipindahkan ke sini, yang ini dipindahkan sini. Jadi bisa sikuannya bisa lari sekitar 20 cm. Jadi ini sangat sering terjadi. Makanya kita pastikan ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, atau ini boleh dari asnya pindahkan ke sisi luar sini atau sini. Kalau batu bata kita kan 8 cm, berarti ukur saja ke sini sekitar 4 cm. 4 cm dari as. Jadi dari A nih kita buat 4 cm dari as. Setelah 4 cm dari as, kita nih tarik garisnya. Ini berarti A plus 4 cm. Nah, maka dari sini misalnya jarak ini ada garis ini B, di sini jaraknya 8 meter. Ini misalnya A plus 4 cm. Jadi kita geser dari as ini 4 cm, terus boleh langsung kita ukur 8 meter. Jadi garis B ini jadi sudah otomatis pindah ke luar. Jadi kalau misalnya contohnya ini B, ini antara ini ada as, jadi ini ada as, di gambar ini 8 meter as. Jadi kalau kita pindahin di titik A ini 4 cm, berarti 8 meter 4 cm. Nah, berarti dia pindah sini 4 cm 4 cm ya. Nah, jadi kalau kita pindahin langsung di sini 8 meter, jadi A ke B kita pindahin jadi 8 meter. Jadi ini otomatis akan geser 4 cm. Jadi kita akan otomatis satu garis kita pindah nih, titik B, C, D dan selanjutnya akan pindah ke 4 cm. Dan pengawas harus bisa memastikan posisi bopangnya kelima tahap ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini fungsi pengawasan. Insyaallah ini bisa berlaku untuk seluruh bangunan. Semoga Allah mudahkan. Dan pelajaran selanjutnya setelah boplang adalah rencana galian atau untuk pengawasan gali. Jadi kita bahas ini pengawasan, bukan cara kerja. Jadi ini cara pengawasannya atau cara memastikan pekerjaan tukang di lapangan, insyaallah.